Welcome to Revival Worship Church. Selamat beribadah. Saya percaya bahwa jika masih diberikan waktu oleh Tuhan hari ini untuk kita menghampiri Tuhan, untuk kita beribadah, itu satu anugerah yang sangat luar biasa. Mari ajak keluarga, saudara, anak-anak kita mungkin untuk kita bersama menghadap Tuhan dan mempersiapkan hati untuk beribadah. Kami berdoa, Tuhan, kami siap untuk beribadah. Biar Engkau menguduskan kami, Engkau memberkati, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus, amin. Kau yang berjanji jalan besertaku, Engkau Tuhan yang bekerja dalam segala hal. Meski hatiku dan dagingmu habis lenyap, Engkau Tuhan bagianku selamanya. Engkau Immanuel, Tuhan selalu menuntunku, menopangku, jalan bersamaku. Engkau Immanuel, Bapa selalu sertaku. Harapanku, kekuatanku,
Ya, senang sekali berjumpa dengan Anda lagi dalam ibadah online kita di akhir bulan Januari ini. Tanpa terasa tahun 2021 kita sudah menjalani 1 bulan. Dan saya terus berdoa agar setiap kita selalu ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan dan terus bisa merasakan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan yang berjudul berlomba dengan tekun. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu untuk supaya Roh Kudus menerangi hati kita. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama Januari yang sudah kami lalui. Apapun yang sudah kami lewati bulan ini, kami jumpai bahwa setiap kami dalam keadaan baik-baik saja. Itu semua karena Engkau yang memelihara kami. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Engkau berbicara. Biarlah Tuhan kami dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, untuk kami terus berlomba dengan tekun dalam kehidupan ini, sampai kami mencapai garis akhir, sampai kami memperoleh mahkota ya Tuhan. Dan bila Roh Kudus Kau yang menerangi hati kami, menjelaskan, Kau yang mencelikkan, dan Kau juga yang memotivasi kami untuk terus Tuhan berlomba dengan tekun bersama-sama dengan Engkau Tuhan, dan bersama-sama dengan saksi-saksi iman yang lain, sampai kemuliaan-Mu itu diwujudkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati setiap jemaat yang mendengarkan pesan Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, kita melihat dalam masa seperti sekarang, saya melihat ada banyak orang yang mereka berjuang dengan sangat baik, saudara-saudara. Ya, dalam masa pandemi seperti ini, mau tidak mau, saya percaya kita semua harus berjuang. Berjuang dan berjuang. Tetapi memang, saudara-saudaraku, sebagai manusia, saya pribadi sebagai manusia biasa, saudara-saudara, kadang-kadang kita akan mengalami kelelahan, kadang-kadang kita akan mengalami titik lemah. Ya, akhir-akhir ini ada sebuah istilah yang namanya pandemic burnout. Di mana karena pandemi ini kita harus mengubah gaya hidup, ada banyak perubahan-perubahan yang mendasar dalam kehidupan, juga ditambah dengan kondisi yang berat yang tidak kunjung membaik. Dan kalaupun saudara ada dalam keadaan yang oke-oke saja, tetapi kita tetap bisa merasakan suasana yang begitu menekan, saudara-saudaraku. Dan ini sadar atau tidak disadari bisa membuat kita tuh kelelahan, bisa membuat kita tuh merasa capek ya, burn out gitu. Kayak kita tuh kayak down banget gitu. Saya pribadi mengalami beberapa saat-saat di mana saya merasa sangat down. Semuanya baik sebetulnya, tidak ada masalah yang serius seperti apa, tetapi suasana yang terjadi selama 1 tahun terakhir ini, ya kita mungkin mengalami ada satu situasi yang menekan begitu. Ya, ada kecemasan, ketakutan, dan kita mendengar si A, si B, teman-teman baik kena dan segala macam, saudara-saudaraku. Dan itu semua membuat kita tuh seperti kayak kita tuh dibebani. Tetapi pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara satu sudut pandang bahwa di dalam iman, saudara-saudaraku, kehidupan kita tuh seperti seseorang yang berlomba. Ya, kita ini sebetulnya setiap orang Kristen, begitu Anda menjadi orang percaya, Anda ini ditetapkan untuk masuk dalam satu perlombaan iman, di mana perlombaan ini berlangsung jangka panjang dan akan harus kita terus jalani sampai akhir kehidupan kita, saudara-saudaraku. Sampai kita mencapai garis akhir, yaitu pada saat Tuhan memutuskan untuk memanggil kita pulang. Jadi sudut pandang yang melihat hidup sebagai satu perlombaan, saya pikir itu perlu kita ketahui. Karena saudara-saudara, kalau kita tidak menyadari hal ini, kita sering terkejut, kita sering merasa, aduh kok tidak selesai-selesai ya masalah ini begitu. Kita sering merasa, waduh, kok ini kok aku harus bergumul terus menerus ya. Pernah satu kali seorang mengatakan kepada saya, sampai kapan kok aku harus mengalami semua ini? Saya bilang, kita hidup ini diproses, kita hidup ini belajar. Aku ini capek belajar, aku capek diproses, katanya begitu, saudara-saudara. Aku ini lelah diproses. Memang, saudara-saudaraku, kita ini punya titik lelah, kita ini ada saat-saat kita lemah. Tapi hari ini saya ingin dorong saudara untuk mari kita melihat bersama-sama bahwa kehidupan ini sebetulnya dalam satu sisi itu seperti kita itu sedang berlomba, sedang bertanding dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan bagi kita, saudara-saudara. Kita tidak bisa menghindari ini. Saya percaya saudara-saudara yang terima Tuhan, saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda tuh memasuki sebuah perlombaan. Kehidupan Kristen bukan kehidupan yang mudah, bukan kehidupan yang akan mulus-mulus saja, saudara-saudaraku. Tidak. Berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan hidup yang mudah. Justru
berjalan bersama dengan Tuhan itu akan selalu diwarnai dengan berbagai tantangan, berbagai kesulitan. Dan itu juga yang dialami oleh berbagai setiap orang percaya dalam segala zaman, saudara-saudara. Saya ingin ajak saudara membaca terlebih dahulu dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Bagian Ibrani 12 inilah yang menggambarkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sebetulnya sedang berlomba di dalam iman, berlomba untuk bisa menang dalam kehidupan ini, dan perlombaan kita adalah jangka panjang dan kita diajari untuk melihat ke arah yang benar supaya kita bisa terus tidak kehabisan tenaga, kita bisa melanjutkan perlombaan ini sampai pada garis akhirnya. Saya akan bacakan untuk saudara Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-3. Berkata seperti ini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Perhatikan ya, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara lihat ya, ini perlombaan yang sifatnya wajib. Kita tidak bisa menghindar perlombaan ini. Dan ayat yang kedua, marilah kita melakukannya atau berlomba dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi saudara-saudaraku, dalam 3 ayat ini penulis Ibrani mendorong setiap kita yang berlomba dalam iman, yang sedang berlomba dalam kehidupan ini, supaya kita itu tidak menjadi lemah dan putus asa, saudara-saudaraku. Nah, yang pertama, poin saya yang pertama adalah bagaimana kita bisa tetap kuat dalam perlombaan ini. Ya, ada saat di mana kita akan mungkin merasa kehabisan tenaga, kita frustasi, kita merasa tidak ingin meneruskan, begitu ya. Atau saudara pada hari-hari ini mungkin saudara sedang jenuh luar biasa, mau keluar juga kepikiran, ya mau tinggal di rumah terus jenuh kayak gimana saudara-saudaraku. Tetapi mari kita belajar ya, kita belajar bahwa dalam perlombaan ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita itu tidak menjadi lemah dan putus asa. Supaya kita bisa terus menjalani lomba ini dengan hati yang penuh semangat, dengan hati yang terus-menerus dikuatkan, dan pada akhirnya bersama dengan Yesus dikatakan Dia yang memulai dan yang menyempurnakan iman kita. Kalau kita memandang kepada arah yang benar, saya yakin niscaya kita pasti akan menyelesaikan perlombaan ini dengan penuh kemenangan. Hal yang pertama yang kita perlu pelajari, satu hal yang kita perlu sadari saudara-saudaraku, yang pertama adalah kita tuh memiliki banyak saksi. Ya, dalam perlombaan saudara-saudaraku, kita tuh tidak berlomba sendirian. Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1a, penulis Ibrani mengatakan dengan berani, kita tuh mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Apa maksudnya saksi ini saudara-saudaraku? Saudara kalau baca Ibrani pasal yang ke-11, itu digambarkan ada beberapa tokoh pahlawan iman saudara-saudaraku. Mulai dari Abraham, dan kemudian berbagai orang-orang yang tercatat di Alkitab sebagai pahlawan-pahlawan iman. Nah, mereka ini sudah mendahului kita. Mereka ini sudah meninggal sebetulnya, sudah meninggal ribuan tahun bahkan. Tetapi di dalam roh saudara-saudaraku, mereka itu hidup kekal bersama dengan Allah. Dan mereka lah para saksi ini saudara-saudaraku. Saksi ini bisa kita pandang sebagai dua. Yang pertama adalah orang-orang yang sudah meninggalkan kita, orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang sudah meninggal dunia, yang para bapak-bapak rohani kita di masa lalu saudara-saudaraku. Mereka itu tidak mati sebetulnya, mereka hidup kekal. Dan di sorga, di alam rohani, mereka itu menyemangati. Mereka itu seperti orang itu menjadi kayak spectator, mereka menjadi supporter. Mereka itu bertepuk tangan saudara-saudaraku untuk setiap perjuangan yang kita lakukan. Nah, penting sekali bagi kita dalam waktu-waktu tertentu, kita kembali mempelajari kehidupan para saksi ini. Satu hal yang saya ingin saudara ketahui bahwa semua pahlawan iman di Alkitab ini saudara-saudaraku, semuanya, mulai dari Abraham, Elia, Elisa, Musa, semuanya saudara-saudara, mereka adalah manusia biasa seperti kita. Ya, salah satu kunci dalam memahami Alkitab, salah satu kunci dalam memahami firman Tuhan adalah saudara melihat orang-orang yang tercatat di firman Tuhan ini sebagai manusia biasa,
sebagai orang-orang yang seperti kita, seperti Anda dan saya, saudara-saudaraku. Di mana kalau saya dan Anda hidup di zaman itu, kita akan mengalami tantangan seperti mereka. Dan mereka, orang-orang ini kalau hidup di zaman sekarang, mereka juga akan bergumul, akan berlomba mati-matian seperti kita hari ini, saudara-saudaraku. Ya, jadi jangan kita pernah menganggap bahwa itu orang-orang istimewa, itu orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Tidak. Alkitab dengan berani mengatakan bahwa Elia itu manusia biasa seperti kita, saudara-saudaraku. Dan ini kalau kita memahami hal ini, maka setiap kali saudara membaca kisah-kisah pahlawan iman ini, Anda bisa melihat itu seperti gambaran kisah Anda sendiri. Bahwa Anda tuh bisa mengalami hal seperti mereka. Bahwa pergumulan mereka juga pergumulan kita, saudara-saudara. Nah, kita melihat bagaimana para pahlawan iman kalau sudah baca di Ibrani itu ya, ada banyak. Dan yang menarik adalah beberapa di antara mereka dikatakan mereka itu mati, dibunuh, digergaji, ya, mereka disiksa. Bahkan mereka tidak menerima apa yang dijanjikan. Ada berbagai versi, ada berbagai kisah iman di mana sepertinya orang-orang yang menjalani hal itu mereka sepertinya tidak mengalami kemenangan yang spektakuler. Tetapi iman mereka dicatat di dalam sejarah. Saudara-saudaraku, kesadaran sebuah pemahaman bahwa kita tidak berjuang sendirian itu sangat perlu kita miliki, saudara-saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu orang di Perjanjian Lama yang sangat luar biasa yang bernama Elia. Ya, saudara bisa baca kisah Elia yang paling luar biasa itu di 1 Raja-Raja 18 dan 19. Di mana Elia dia itu disuruh Tuhan untuk menurunkan menurunkan hujan. Ya, waktu itu Israel dalam hukuman Tuhan 3,5 tahun tidak ada hujan. Dan satu kali setelah waktunya tepat, Tuhan berkata kepada Elia, kamu pergi jumpai Ahab, katakan bahwa aku akan memberi hujan ke atas muka bumi. Elia dikasih pesan pesan mujizat maksudnya, karena sebentar lagi akan turun hujan. Tapi tidak cuma hujan, kemudian Elia dia bertindak lebih, dia menantang Ahab, gitu. Dia menantang Ahab dan dia bilang, ayo kita adu, Tuhan siapa, Allah siapa yang hidup. Kamu kumpulkan 450 nabimu, semua nabi-nabimu suruh kumpul. Saudara tahu kisah itu di mana kemudian Elia dan pihak Nabi Baal mereka sama-sama membuat mezbah dan siapa yang menjawab dengan api itulah Allah yang hidup. Dan kisah itu kita sangat kenal di mana akhirnya Baal tidak mampu melakukan apa-apa dan kemudian mezbah yang dibuat Elia disiram air beberapa kali itu disambar oleh api dari surga. Elia berharap bahwa dia itu bisa mendatangkan satu pertobatan massal, tapi itu tidak terjadi rupanya, saudara-saudaraku. Dan setelah kisah itu, bukannya Israel bertobat, bukannya Ahab bertobat, justru Ahab akhirnya dalam pengaruh Isabel kemudian mencari Elia untuk membunuhnya. Nah, disitulah kita masuk ke 1 Raja-Raja 19. Elia sangat frustasi, dia lari jauh-jauh, saudara-saudaraku, dan dia lari ke padang gurun. Dia begitu frustasi sampai dia tuh akhirnya kepingin mati. Di situ Allah menjumpai Elia. Allah bertanya, hei Elia, apakah kerjamu? Elia kemudian mengatakan, aku ini bekerja segiat-giatnya bagi engkau ya Tuhan. Dan Ahab sudah membunuh semua nabi-nabimu. Hanya aku sendiri yang masih hidup. Elia berpikir bahwa hanya dia sendiri yang betul-betul sedang berjuang, sedang berlomba dalam imannya. Kalau saudara membaca kisah itu selanjutnya, saudara-saudara, di akhir kisah itu, Allah itu mengatakan kepada Elia, aku ini masih menyisakan 7.000 orang Israel yang tidak pernah menyembah Baal. Somehow saya juga penasaran bagaimana mungkin Elia itu tidak tahu bahwa ada 7.000 orang yang setia kepada Allah. Selama ini Elia berarti dia tuh merasa dia tuh berjuang sendiri. Orang sehebat Elia, dia tuh menurunkan hujan, saudara-saudaraku. Dia juga menurunkan api dari sorga. Dia tuh ketemu Allah dalam bentuk gempa, angin ribut, dan berbagai hal. Elia ini, saudara-saudaraku, apa yang dia ucapkan terjadi. Orang yang sangat powerful sebetulnya. Tetapi dia juga tidak bisa berjuang sendirian, saudara-saudara. Dia tidak menyadari bahwa dia sebetulnya punya rekan seperjuangan. Dari pelajaran ini saya ingin katakan kepada kita, saudara-saudara, kita ini hidup di masa pandemi di mana kita itu diminta untuk mengisolasi diri, ya kan? Memang harus, saudara-saudaraku, kita harus mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, saudara-saudara. Tapi kita perlu waspada, jangan sampai kemudian kita itu menjadi betul-betul terisolasi secara rohani. Ya,
Ya, kita mungkin ikut ibadah online seperti ini, tapi ibadah seperti ini saudara hanya sekedar menonton. Anda tidak sungguh-sungguh ketemu dengan orang. Saya anjurkan kepada saudara-saudara, saya dorong Anda, ayo Anda yang sudah tergabung dalam kontak, ayo lebih rajin lagi saudara-saudaraku. Ya, saya tahu bahwa ya kontak lewat online, lewat berbagai aplikasi, ya membosankan, tidak sama dengan ketemu langsung. Memang betul saudara-saudara, tapi itu tetap lebih baik. Paling tidak Anda tahu bahwa Anda tidak bergumul sendirian. Jadi punya saksi iman ini perlu, punya apa ya, punya supporter, baik dari orang-orang yang sudah meninggal, which is kita memang tidak bisa lihat, kita tidak bisa dengar dan lihat langsung mereka itu mendukung kita hanya beriman seperti kata firman Tuhan, begitu banyak saksi iman ya, begitu banyak saksi yang mengelilingi kita dikatakan. Paling tidak kita tahu bahwa kita ini punya ribuan, mungkin jutaan orang-orang beriman, orang-orang yang berjuang dalam iman yang sudah mendahului kita. Ada beberapa dari mereka yang hidup dengan mujizat, beberapa dari mereka mati dalam kondisi menyedihkan mungkin sebagai martir. Tapi siapapun mereka yang percaya kepada firman Tuhan, mereka adalah saudara-saudara seiman kita di dalam kerajaan Allah. Dan mereka inilah yang kalau kita baca kisahnya, kita bisa dikuatkan saudara-saudaraku. Jadi pada saat saudara membaca kisah-kisah Alkitab, kemenangan-kemenangan iman, coba tarik, itu pengalaman kita. Dan saudara kalau belajar dari Elia, coba kita belajar untuk jangan berjuang sendirian saudara-saudara. Ya, ketahuilah bahwa ada banyak saksi. Tidak cuma yang sudah meninggal, tetapi saksi zaman hari ini, kita juga punya banyak saksi iman, yaitu apa? Saudara-saudara kita seiman, teman-teman kontak kita. Waduh, saya lama tidak ketemu si A si B. Telepon saudara-saudaraku, telepon. Ya hari ini kita dengan telepon internet kita bisa menghubungi banyak orang. Oke. Jadi bertindaklah. Saya pribadi ya kadang-kadang kalau saya lagi lowong, saya belajar untuk menelpon beberapa jemaat. Hei, apa kabar? Gimana kabarmu? Dan tanpa sadar kita bisa ngobrol setengah jam, 45 menit saudara-saudara. Karena apa? Lepas rindu ya. Dan setelah saya menelpon beberapa jemaat, saya dikuatkan. Kenapa? Saya melihat mereka juga berjuang, saya melihat bagaimana mereka itu menghidupi iman mereka. Dan walaupun itu sederhana, tetapi itu sangat menguatkan saya. Yang kedua saudara-saudaraku adalah setelah kita menyadari kita punya banyak teman seperjuangan, yang kedua adalah kita perlu menanggalkan segala beban dan dosa. Ya. Ibrani 12 ayat 1b mengatakan, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara-saudara, dalam perlombaan orang percaya selalu ada beban dan dosa yang perlu ditanggalkan dan dibuang, saudara-saudara. Kita beban ini bisa berbagai hal, tetapi satu hal yang pasti, tidak ada atlet yang bisa menyelesaikan pertandingan dengan membawa beban yang tidak perlu dalam hidupnya, dalam dirinya. Saudara kalau lihat orang lari sprint ya, lari maraton, oh mereka tuh yang nempel di tubuh mereka itu pakaian yang paling ringan, yang paling bebas hambatan, bahannya khusus yang tidak menghambat sehingga angin itu bisa tidak terlalu menghambat mereka. Tidak ada orang berlari dengan pakaian yang berlebihan kainnya, atau tidak ada orang lari dengan sepatu yang berat atau apa. Semuanya akan dibuat seringan-ringannya saudara-saudaraku, seringan mungkin. Nah ini yang perlu kita sadari saudara-saudaraku, bahwa dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, ada banyak beban dan dosa yang merintangi, yang menghalangi, yang membebani. Saya sering menjumpai bahwa kelelahan, saudara-saudaraku, keletihan rohani itu sering kali saya jumpai timbul bukan dari perjuangan itu sendiri, tetapi timbul dari beban excess baggage gitu, beban lebih, beban yang sebetulnya tidak perlu ada, tetapi kita pertahankan karena satu dan lain hal, saudara-saudaraku. Dalam Efesus pasal yang keempat, ya, ini bagus sekali, Efesus 4 ayat yang ke-22. Kita kan melihat beberapa hal yang harus ditanggalkan, beban-beban yang harus dibuang. Efesus 4 ayat 22. Kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui dalam roda pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Karena itu dikatakan, tanggalkan atau buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu jadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi,
tapi baiklah ia bekerja keras, dan seterusnya. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, dan seterusnya. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saudara-saudara, ada banyak hal yang perlu kita buang. Nah ini, ada dua jenis beban kalau menurut saya. Ada satu beban yang bukan yang berupa dosa-dosa yang menyolok, kemarahan, kejengkelan, perkataan yang sia-sia, perkataan kotor. Ini saudara pikir kayak ya namanya orang misuh, orang berkata kotor, ya namanya orang Surabaya ya biasa gitu. Saudara-saudaraku, ini beban loh, ini beban. Ya, jangan berpikir bahwa hal-hal kecil yang saudara anggap, yang saudara abaikan itu, hal-hal yang berasal dari manusia lama, hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus, kebiasaan-kebiasaan yang lama, kebiasaan-kebiasaan dari hawa nafsu, saudara jangan pikir itu tidak punya pengaruh. Saudara mengatakan, itu tidak menjatuhkan aku. Ya, mungkin itu tidak menjatuhkan saudara, tapi itu membebani Anda, itu membuat Anda itu berlari dengan beban yang tidak perlu Anda bawa. Kejengkelan, kemarahan, ya, rasa tidak terima, dan dusta, saudara-saudaraku. Kita membohongi orang lain dalam bisnis, ya kita, ya saya nggak tahu lah. Saya pikir saya pribadi menjumpai dalam kehidupan saya pun tanpa sadar saya sering kali katakan tidak jujur. Saya berusaha menutupi kesalahan saya berusaha untuk membuat diri saya nampak lebih baik daripada yang sebenarnya. Banyak saudara-saudaraku. Kita sebagai manusia biasa, saudara-saudara, kita akan kita tuh sering terjebak dalam hal-hal seperti ini. Memang saudara-saudaraku bukan berarti kita harus selalu sempurna dalam segala hal, tetapi sejauh yang hati nurani Anda sadari, mari kita buang. Ya, sometimes ada hal-hal yang tertentu yang kita memang betul-betul nggak sadar. Bisa jadi kita ngomong kasar, kita nggak sadar. Bisa jadi kita tuh marah, simpan kemarahan kepada orang, dan kita tidak menyadari hal itu. Tetapi kalau Roh Kudus menyadarkan saudara, kalau misalnya ada satu dorongan dalam hati Anda untuk, ampuni orang itu, berhentilah marah. Kalau saudara sudah mendengar bisikan itu, saudara lakukan. Buanglah segala kegeraman, kemarahan, segala fitnah. Tanpa sadar saudara-saudaraku, kita ini sering menjelekkan orang lain mungkin. Kita nggak suka sama si A, dan kemudian kita membicarakan kejelekan si A kepada teman-teman kita yang lain, saudara-saudara. Betapa sering kita melakukan hal itu. Betapa sering kita tuh tanpa sadar kita tuh menimbulkan pertengkaran. Betapa sering kita tuh menunjukkan betapa baiknya kita dengan cara merendahkan orang lain. Saudara-saudara, semua itu adalah beban. Ya. Yang pertama itu beban-beban yang seperti. Yang kedua adalah dosa-dosa yang menyolok. Mungkin Anda masih terlibat dalam mungkin perzinahan, Anda terlibat dalam berbagai dosa. Anda harus buang itu, saudara-saudaraku. Buanglah itu, tanggalkan. Stop doing it. Ya. Karena saudara jangan berpikir, setiap orang berbuat dosa. Tidak, saudara-saudaraku. Anda tidak akan bisa menang perlombaan kalau Anda masih mempertahankan semua itu. Saya sering menjumpai bahwa ada banyak orang mempertahankan dosa-dosa mereka hanya karena mereka mempercayai bahwa mereka tidak bisa lepas dari itu. Itu kebohongan, saudara-saudaraku. Kalau memang kita harus berlomba dengan tekun, kata Ibrani tadi. Ibrani ngomong bahwa, mari kita menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, itu akan membuat saudara itu menanggung beban yang tidak perlu, beban hati nurani, beban membuat saudara tidak bisa maju dalam Tuhan, membuat Anda tidak tahan lama, stamina rohani Anda akan sangat rendah. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi saya tiap hari, setiap pagi saya berdoa, saya selalu mengatakan, Tuhan ampuni aku. Saya selalu bisa menemukan beberapa hal yang harus saya buang. Kadang-kadang saya pikir saya sudah buang itu, tapi ternyata masih muncul lagi. Saya kemudian berpikir, kok bisa muncul lagi? Oh, berarti itu bersumber dari sesuatu dalam hati saya. Akhirnya saya pribadi mencoba untuk mendisiplin, untuk menyelidiki hati saya. Saya katakan, Tuhan Roh Kudus, Allah Roh Kudus, selidiki aku. Saya tahu bahwa saya tidak mungkin sempurna, tapi paling tidak, saya bisa menyadari apa yang harus saya buang. Dan saya akan minta kekuatan Roh Kudus untuk saya bisa membuang itu. Intinya, saudara-saudaraku, jangan mempertahankan hal-hal yang harus saudara buang. Kalau itu harus dibuang, saudara-saudara. Ada beberapa orang yang punya kebiasaan menyimpan benda-benda yang nggak dipakai lagi. Eman katanya, ya kan?
Saya jujur juga sedikit punya seperti itu. Kalau istri saya tegas, saudara-saudara, nggak dipakai, buang, buang, buang. Kalau saya ini masih eman, siapa tahu nanti dipakai, ya kan? Siapa tahu nanti. Jadi kalau saudara lihat di ruang kerja saya atau di kamar saya, ada beberapa benda yang nggak pernah saya pakai sudah beberapa tahun, tapi saya simpan dengan memikirkan apa? Siapa tahu nanti dipakai. Nah, saudara-saudara, sikap seperti ini dalam hal rohani jangan dipertahankan, saudara-saudara. Ya, jangan berpikir bahwa wah, aku kalau nggak menangi dewe, wah nggak bisa sukses aku. Jangan begitu, saudara-saudara. Saudara, jangan berpikir bahwa aku harus berjuang untuk kepentingan sukses. Ada yang mengajarkan kepentingan orang lain supaya Allah yang mengatakan kita. Ada banyak hal yang kita tinggalkan supaya kita bisa mengenakan manusia baru, yaitu pribadi Yesus Kristus itu. Ini beban dan dosa yang perlu kita tanggalkan, saudara-saudara. Jadi jangan pernah berpikir atau membela diri Anda dengan berpikir bahwa semua orang melakukan hal yang sama. Tidak, saudara-saudara. Itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah pandanglah kepada Kristus, ya. Pandang kepada Kristus, saudara-saudara. Dalam Ibrani 12 tadi dikatakan begini. Ayat yang kedua dan ketiga, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, poin saya yang ketiga adalah pandang kepada Yesus. Yesus sendiri sebagai anak Allah, saudara-saudara, Dia tidak memiliki kehidupan yang mudah. Yesus sendiri juga berlomba dengan tekun. Bukan cuma berlomba, Dia memikul salibnya dengan tekun. Dengan menanggung perlawanan yang sangat kejam dari orang-orang berdosa. Dia mencucurkan darah, Dia bahkan mengorbankan nyawanya. Kenapa kita perlu memandang kepada Kristus? Karena dengan melihat contoh itu, teladan itu, kita bisa dikuatkan. Kita bisa mempersiapkan diri kita supaya kita ini punya daya juang, punya mental yang tidak akan pernah menyerah dalam perlombaan iman macam apapun. Ada satu ayat yang sangat baik dari 1 Petrus pasal yang keempat, sebuah nasihat yang saya pribadi pegang kuat-kuat dalam kehidupan saya. Ya, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini, 1 Petrus 4 ayat 1, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Dikatakan karena Yesus juga telah menderita, kamu harus arm yourself, mempersenjatai dirimu dengan pola pikir seperti itu. Maksudnya apa, saudara-saudaraku? Bahwa kalau Yesus menderita, kita ini juga harus siap menderita. Kita harus siap menghadapi tantangan. Kita harus siap menghadapi satu perlombaan yang terkadang menjadi sangat berat, saudara-saudaraku. Dan kalau kalian kita melihat kepada Yesus yang tidak ada dosa, Yesus yang sebetulnya tidak perlu menanggung bantahan itu, tapi Dia melakukannya bagi kita semua. Dan dengan melihat kepada teladan anak Allah ini, mari kita, saudara-saudara, kita mengambil kekuatan yang sama. Kita mempersenjatai diri kita dengan pikiran demikian. Ada banyak orang Kristen yang tidak punya senjata ini. Mereka berpikir bahwa kalau mereka percaya Yesus semua akan jadi gampang. Mereka berpikir kalau mereka percaya Yesus, hidup mereka akan sukses gitu. Ada yang ngomong percaya saja pasti sukses. Well, tidak semudah itu, saudara-saudaraku. Tidak semudah itu. Tidak cukup hanya dengan percaya saja. Saudara harus berlomba, saudara akan berkeringat, saudara mungkin akan meneteskan air mata, saudara akan bercucuran keringat. Ya, kalau dalam Ibrani pasal ayat yang keempat sih dikatakan dalam pergumulanmu kamu mungkin belum sampai mencucurkan darah seperti Yesus kan. Tetapi itu sebuah gambaran bahwa kekristenan, saudara-saudaraku, perlombaan iman ini bukan perlombaan yang gampang. Khususnya pada masa-masa pandemi seperti hari ini, saudara-saudaraku, saya tahu tidak mudah. Ya, saya tidak mengatakan bahwa bersama dengan Yesus semuanya akan jadi mudah. Tidak. Justru sebaliknya, bersama dengan Yesus. Kalau Yesus yang kita sembah itu sudah menderita secara badani, hendaklah kamu orang-orang percaya mempersenjatai dirimu dengan pola pikir yang demikian. Ya, bahwa kamu pun juga akan satu waktu akan diizinkan untuk melewati satu musim, satu bagian perlombaan yang sangat amat berat.
Saya berharap pesan ini saudara-saudaraku tidak membuat kita menjadi putus asa, tetapi justru membuat Anda itu bangkit. Sadari saudara-saudaraku bahwa pada waktu kita mengarahkan pandangan kita secara benar kepada Kristus, pada saat kita melihat bagaimana semua orang percaya dalam segala zaman berlomba dalam perlombaan yang sama, dan mereka sudah menang, sudah mencapai garis akhir. Dan saat ini, hari ini kita yang berlomba saudara-saudaraku. Dan yang kedua, tanggalkan semua beban dan dosa. Kita buang semuanya, kemarahan, kepahitan, dendam, tipu muslihat, kelicikan, praktek-praktek bisnis yang tidak sesuai firman Tuhan. Saudara buang semuanya. Ya saudara, berlari dengan seringan mungkin. Berlomba tanpa beban saudara-saudaraku. Berlomba dengan hati nurani yang bersih, tanpa beban rasa bersalah, tanpa beban kompromi sama sekali. Dan yang ketiga, saudara berlomba dengan mata tertuju kepada Yesus. Dialah yang memulai, dialah yang dikatakan he is the author. Dia itu adalah pencipta iman kita. Dialah yang memulai iman kita dan yang kemudian perfecter. Dia yang akan menyempurnakan iman kita. Kalau saudara mengarahkan pandanganmu kepada Yesus saja, lihat bagaimana dia sebagai anak Allah yang setara dengan Allah, dia mengosongkan dirinya dan dia berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi dia oleh Bapaknya, dan dia mencucurkan darah, dia mengorbankan nyawanya. Tapi pada akhirnya dia menerima nama di atas segala nama, dia menerima kemuliaan yang begitu besar, kemuliaan yang sama yang dijanjikan kepada setiap kita yang memperlomba dengan tekun, saudara-saudaraku. Mari kita sudah memasuki sebentar lagi Februari 2021. Jadikan tahun 2021 menjadi tahun yang penuh dengan perjuangan, dengan semangat juang yang tidak kunjung padam, saudara-saudaraku. Sadari bahwa Anda tidak pernah sendirian. Anda tidak cuma didukung, ditepuk tangan oleh para saksi iman, tetapi Yesus Kristus di sorga pun, Yesus yang sama juga menguatkan Anda hari ini sampai kita mencapai garis akhir dalam kehidupan kita. Saya berharap pesan ini menguatkan saudara. Jangan biarkan dirimu menjadi lemah. Teman-temanku, Anda dan saya, kita sama-sama saudara seperjuangan. Mari kita selesaikan perlombaan ini dengan kemenangan, saudara-saudaraku. Bangkitlah, jangan tinggal terus dalam frustasi, dalam ketakutan, dalam kekecewaan. Bangkit dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan. Pada momen ini hamba ingin berdoa untuk setiap jemaat yang sedang merasa down, yang sedang merasa letih, lesu Tuhan. Aku berdoa ya Bapa, Kau celikkan mata setiap kami semua, bahwa kami ini tidak pernah berjuang sendirian. Mungkin kami seperti Elia, ada momen di mana kami melakukan hal-hal yang luar biasa. Mungkin selama 2020 kami sudah berjuang dengan sangat baik, tapi kemudian kami menjadi letih lesu, karena kami kesepian, karena kami sendirian. Tuhan ajar kami, celikkan mata hati kami bahwa seluruh anak-anak Tuhan di seluruh dunia pada hari ini sedang menanggung, sedang berlomba dalam perlombaan yang sama. Ajar kami untuk tetap connected, ajar kami untuk tetap terhubung dengan saudara-saudara kami seiman. Baik yang sudah mendahului kami melalui kisah-kisah mereka, maupun yang sampai hari ini hidup bersama-sama dengan kami Tuhan dalam jemaat ini. Biarlah kami terus terhubung dengan mereka dan saling menguatkan, saling mendoakan dan menyadari bahwa kami memiliki banyak sekali saksi-saksi iman, saudara-saudara seperjuangan yang dimana kami bisa saling menguatkan ya Tuhan. Bahwa perjuangan kami, pencobaan-pencobaan yang kami alami bukan pencobaan yang melampaui kekuatan kami, tapi semuanya diberikan supaya kami itu menjadi lebih kuat dan kami diberikan jalan keluar, diberikan hikmat yang lebih lagi untuk menemukan jalan keluar. Dan yang kedua hamba berdoa untuk setiap jemaatmu. Oh, beri mereka Tuhan satu ketegasan untuk membuang dan menanggalkan manusia lama. Membuang hal-hal beban-beban yang tidak perlu. Beban dan dosa yang begitu merintangi mereka, yang memberatkan langkah mereka dalam mengiring Engkau Tuhan. Sering kami lelah karena kami memikul beban-beban ini karena ego kami. Kami mempertahankan ego, mempertahankan harga diri kami, mempertahankan gengsi. Dan sebagai akibatnya Tuhan, kami harus menanggung berbagai beban, kemarahan, kejengkelan, rasa tidak terima yang sebetulnya tidak perlu kami tanggung, tapi harus kami buang jauh-jauh. Beri kami ketegasan, beri kami mata yang terbuka untuk melihat garis akhir pertandingan itu, sehingga kami Tuhan bisa dengan tegas dalam nama Yesus kami mau buang segala dosa, segala beban yang begitu merintangi kami. Dan yang ketiga, kami mau berlomba dengan tekun dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus,
yang sudah memulai iman kami dan yang akan membawa iman kami untuk kepada kesempurnaan. Yesus yang dengan tekun memikul salib, mengabaikan kehinaan, ganti demi sukacita yang disediakan di depan Dia. Yesus yang sudah mencucurkan darahnya untuk setiap kami. Dan kepada Yesus inilah kami mengarahkan pandangan kami sehingga kami dikuatkan Tuhan. Karena kami tahu perjuangan kami dalam dunia ini itu tidak sampai kami ini mencurahkan darah kami. Mungkin kami akan mencurahkan air mata dan keringat yang luar biasa. Tetapi Tuhan, biarlah apa perjuangan Kristus itu, pergumulan, penderitaan badani yang kau tanggung itu menjadi inspirasi kami. Kami bisa mempersenjatai pikiran kami, mempersiapkan kehidupan kami untuk menanggung beberapa beban yang memang Tuhan tetapkan, berlomba dengan tekun sampai kami mencapai garis akhir dan memenangkan perlombaan ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kuatkan setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jadikan mereka Tuhan anak-anak Allah yang tangguh, yang tidak pernah menyerah, yang dengan tekun terus berlomba, tidak letih, tidak lelah-lelah berbuat baik sampai mereka menuai, sampai mereka mendapatkan hasil yang baik dari semua perjuangan mereka ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus kuatkan kami semuanya. Engkaulah roh yang diutus dari surga, tinggal di dalam hidup kami untuk menjadi roh yang menghibur dan menguatkan kami. Untuk kami terus tidak berhenti berlomba. Kami terus Tuhan melalui setiap tantangan yang ada kami diubahkan langkah demi langkah menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat pada hari ini, seluruh keluarga mereka, bisnis mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, Engkau sertai ya Bapa. Dan biarlah setiap kami bisa menyelesaikan perlombaan ini dengan sukacita, menyelesaikan perlombaan dengan kemenangan Tuhan. Dan di atas semua itu, kami nanti akan juga akan menjadi saksi-saksi iman bagi orang-orang Kristen yang lain yang melihat perjuangan iman kami. Terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap saudara. Terima kasih untuk setiap waktu telah diberikan kepada Revival Worship Church untuk Bapak Ibu Saudara boleh bergabung dan tidak bosan-bosan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam Revival Worship Church. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah, tidak ada paksaan, tidak ada nominal yang dipaksakan untuk kita berikan, tapi semua itu datang dari kerelaan dan kesadaran kita untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah sangat baik, memberkati, menolong, dan campur tangan dalam seluruh hidup kami. Dan kami ingin memberikan persembahan yang merupakan berkat daripada Tuhan. Kami ingin memberikan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat taburan berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan kami ingin mempersembahkannya bagi Engkau, biar Engkau memberkati semuanya. Engkau sendiri yang mengupahi dan memberkati dengan limpahnya. Demi nama Yesus, semua yang percaya dengan sukacita kita memberikan persembahan. Katakan amin. Bapak Ibu boleh mentransferkan ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama bergabung, welcome to Reward Church. Kami sangat senang sekali boleh bergabung bersama. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk tertanam dan bertumbuh bersama, Bapak Ibu boleh mengirimkan nomor Anda lewat WhatsApp yang tertera, supaya kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu Saudara dan kita boleh saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu yang memiliki beban doa atau ada keluarga yang sedang sakit, mengalami masalah dan pergumulan-pergumulan yang lain, saudara boleh mengirimkan beban doa dengan lewat WhatsApp yang tertera di layar ini. Sekali lagi, jangan pernah menyerah dalam kehidupan ini, karena Tuhan masih bekerja dan Dia berkuasa. Firman Allah berkata, Dia hidup, selalu ada hari esok. Sampai bertemu lagi dalam ibadah berikutnya, baik revival service maupun dalam miracle service. Ada doa malam dan juga ada reward kids setiap hari Minggu jam 11.15 bersama kakak-kakak akan melayani untuk anak sekolah minggu. Dan juga ada pemuritan dan ada ibadah-ibadah yang lain. Saya rindu dan kami rindu, Pastor Dave bersama saya Jacqueline, kami rindu untuk kita boleh bergandengan tangan bersama melayani Tuhan dan membagikan kabar baik. Never giving up. Sampai bertemu. God bless you as always. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di akhir daripada ibadah ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, maka kita Saudaraku akan menerima berkat daripada Tuhan.
Maka itu saat ini kita boleh mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami dan meteraikan setiap firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan akan buat berhasil. Tuhan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.